Poco Fearless Roadshow 2023, acara Poco yang membawa mereka ke beberapa kota di Indonesia untuk memperkenalkan produk mereka. Di tahun ini mereka memperkenalkan Poco F5 dan juga X5 Pro 5G, dan salah satu kota yang didatangi mereka itu adalah kota Medan yang diadakan di tanggal 21 Oktober semalam atau lebih tepatnya kemarin. Jadi hari ini kita bakal ngebahas semua hal yang terjadi dan juga semua hal yang disampaikan di acara tersebut. Oke. Let's go. Hai, selamat datang di channel ini di mana aku ngebahas hal seputar teknologi seperti tips, trik, review, dan juga hack untuk beberapa hal. Nama aku Geral, aku yang akan menjadi hostnya hari ini. Aku terkadang juga live stream di channel ini dan juga aku ngebuat konten short form untuk Instagram Reels. Jadi jangan lupa klik subscribe untuk channel ini dan follow Instagramku ini atau klik link yang ada di description di bawah. Oke, kita lanjut. Oke, jadi aku di sini udah ada beberapa kertas isinya pembahasan kemarin dan juga beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama audiens peserta acara, kenapa dan apa dan gimana itu tentang Poco. Jadi yang pertama di sini kita bakal bahas pertama. Mereka meluncurkan Poco F5 dan juga X5 Pro 5G beberapa bulan lalu, dan itu termasuk HP yang cukup wow dari segi harga dan performa yang dikasih. Tapi dari segi performa ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Salah satunya, F5 kenapa pakai Snapdragon kelas 7 bukan kelas 8? Nggak kayak yang F4 orang pakai Snapdragon series 8. Tapi di series yang sekarang ini F5 mereka pakai yang namanya Snapdragon 7 Plus Gen 2. Itu dijawab sama orang Snapdragon-nya langsung di sana karena juga ada orang Snapdragon-nya datang. Orang itu bilang F5 ini itu HP dengan target audience itu HP flagship. Nah, kenapa pakai yang generasi ke-7 nggak pakai Snapdragon 8 tapi pakai Snapdragon 7? Mereka juga ngasih urutan kalau yang Snapdragon 7 itu masih ke dalam kategori flagship dari Snapdragon. Jadi 7 dan 8 itu masih di kategori flagship. Dan Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini adalah turunan dari Snapdragon 8 Gen 1. Seperti kalian tahu, kalau tahun lalu mereka merilis di Snapdragon Summit 2022 tahun lalu, orang itu ngerilis Snapdragon 8 Gen 2 yang bisa ray tracing, dan mereka bilang kalau 7 Plus Gen 2 itu lebih cepat dan punya turunan teknologi dari Snapdragon 8 Gen 1, yang artinya dia di atas Gen 1 di atas Snapdragon 8 Gen 1 tapi di bawah Snapdragon 8 Gen 2. Dan yang kedua, F5 ada di Indonesia secara resmi, X5 Pro ada di Indonesia secara resmi, tapi kenapa F5 atau F5 Poco F5 Pro itu nggak masuk Indonesia? Jawaban dari sellingnya sih simple. Orang itu menargetkan target yang punya peminat lebih banyak, dan mereka meyakini kalau F5 itu lebih banyak peminatnya dan F5 Pro itu nggak sebanyak itu, bukan nggak sebanyak itu. Jadi yang dimasukkan ke Indonesia saat ini masih F5. BTW yang ngasih tahu itu dia pakai F5 Pro. Dan mereka juga untuk F5 dan X5 Pro 5G ini mereka juga melaunching produk, lebih tepatnya mereka melakukan kolaborasi bersama Poco Community yang membuat mereka kolaborasi dengan brand-brand anak muda youth. Mereka collab sama sepatu FYC dan juga brand tas namanya Neon, karena mereka memang di Poco ini orang ini menargetkan target itu anak muda seperti anak motor, rider, anak skate, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan anak muda lain. Karena di tahun lalu juga orang itu ada yang namanya ngabuburit, acara ngabuburit di bulan puasa yang buat orang itu bagi-bagi HP selama 1 bulan penuh. Katanya ada 30 piece HP Poco yang dibagi selama 1 bulan penuh. Dan itu dilakukan katanya bakal tiap tahun, dan tahun depan bakal ada juga untuk ngabuburit tahun depan. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai HP Poco, berharap dapat pakai HP Poco, tunggu bulan puasa tahun depan, ngabuburit tahun depan. Nah, di sini tadi kita juga udah ngebahas kenapa Poco F5 pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, dan kita bakal ngebahas speknya untuk kedua HP dari F5 dan juga X5 Pro 5G. Dari F5, orang itu pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang udah lebih kencang daripada Snapdragon 8 Gen 1, tapi tidak sekencang, udah pasti nggak mungkin sekencang Snapdragon 8 Gen 2. RAM yang dikasih itu ada dua pilihan, 8GB dan 12GB yang bisa di-expand sampai 19GB karena punya teknologi expandable memory. Layarnya AMOLED 120Hz yang bisa punya kecerahan sampai 1000 nits. Jadi kalaupun dipakai di bawah matahari tetap bisa kelihatan. Karena 1000 nits itu udah cukup terang untuk layar smartphone, apalagi karena dia OLED ya kan. Nah, dan dia punya ukuran 6,6 inci.
Kamera yang dipakai itu ada 3, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide atau mungkin 0,6 atau 0,5-nya, dan juga ada kamera makro yang 2 megapiksel. Untuk masalah kapasitas baterai dan lain-lainnya, dia udah dipastikan pakai fast charging 67 watt dengan baterai kapasitas 5000 mAh dan dipastikan bisa 0 ke 100% kurang lebih 40 menit kalau nggak salah. Untuk skornya sendiri, Poco F5 ini dia punya skor Antutu kurang lebih 969.000. Itu yang ada di website Poco. Jadi kalau kalian buka website Poco, semua di situ ditulis secara tertera sekitar 969.000 sekian. Dan ada 3 pilihan warna, ada warna putih, hitam, dan juga biru. Dan yang jadi warna hero-nya itu bakal warna birunya, yang bakal jadi warna hero-nya itu warna putih, karena putihnya itu lumayan keren, dia punya motif-motif kayak tekstur keramik gitu di dalamnya. Dan yang buat aku sure dan buat aku notice, ini HP-nya ada headphone jack 3,5 headphone jack. Udah. Dan bahkan waktu orang ini ngadain acara itu juga di slide yang ditunjukkan itu, orang itu buat campaign bring back the headphone jack. Dan itu sebenarnya aku dari sudut pandangku itu perlu headphone jack. Udah gak ada lagi cerita yang namanya HP itu ngikuti zaman gak ada headphone jack. Tolonglah, headphone jack itu perlu. Audio file itu semua pakai headphone jack. Gak ada, harus pakai headphone jack. Nah, habis itu siapa yang mau pakai headset ngecas? Tolonglah. Lalu kita bakal ngebahas yang namanya Poco X5 Pro 5G, HP yang gamer audience. Kalau tadi di F series itu untuk orang yang berbeda, dan di X5 ini untuk ke targetnya itu para gamer. Yang dikasih itu Snapdragon 778G. Antutunya nggak sebesar Snapdragon 7 Plus Gen 2 tadi, tapi dia punya skor 545 ribuan di skor Antutu. Dan dia juga punya pilihan RAM 6 dan 8GB yang bisa di-expand sampai 13GB. Yang artinya dia bisa ditambah 5GB, expand sampai 5GB, karena dia bisa sampai 11 dan juga 13GB. Untuk storage-nya kedua HP ini dia bakal punya kapasitas 256GB. Kenapa cuma 256GB? Karena untuk dari sudut pandangku sih, dari segi harga dan juga mereka juga bilang kalau 256GB untuk konten kreator itu juga udah lebih dari cukup untuk nyimpan file-file besar kayak footage mungkin. Tapi kalau aku sih kayaknya 256 itu kurang. Kenapa? Karena aku kalau nge-shot video itu bahkan lebih ke 4K. Karena contohnya file mentah yang ku pakai aja untuk ngedit kayak sekarang ini, video yang ku rekam ini, file mentahnya ini bisa sekitar 20-30GB, itu belum diedit. Dan belum lagi aku ini bla 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 bla. Kenapa aku bilang oke, itu HP. Cuman kalau beberapa orang yang mengedit pakai HP dengan file sebesar ini, kita nggak tahu. Oke. Dan selanjutnya untuk masalah kamera, dia sama, kamera juga ada 3, tapi bedanya yang ini dia punya 108 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide, dan juga 2 megapiksel makro. Jadi tetap juga ada 3. Untuk masalah baterai, dia juga 5000 mAh, 67 watt, yang speknya itu juga sama dengan F5, dan dia punya layar AMOLED 120Hz juga, tapi bedanya ini cuma 900 nits. Kalau di F5 tadi dia bisa sampai 1000 nits, ini cuma di 900 nits paling tinggi. Untuk pilihan warna dia ada 3, ada hitam, ada kuning, dan ada juga biru. Dan warna kuning itu jadi warna hero-nya, yang artinya itu warna lebih ke warna Poco banget gitu. Warna kuningnya juga Poco banget untuk hex warnanya. Nah, untuk harganya Poco F5 itu dibanderol dengan harga 4.999.000 start from, tergantung kalian mengambil yang pilihan berapa giga, RAM berapa giga. Dan juga Poco X5 Pro 5G dibanderol dengan harga 3.799.000 atau 3,8 juta. Poco F5 dan X5 Pro 5G sendiri itu dijual hanya online. Kenapa itu jual hanya online? Tim salesnya juga bilang kalau Poco itu semua dana yang dikeluarkan untuk ngasih barang ke retail, untuk ngurus ke toko, untuk ngurus ini apa segala macam, itu dikasih ke pelanggan. Kenapa dikasih ke pelanggan? Karena dananya bisa di-press dan dipakai untuk meningkatkan performa HP Poco-nya. Ngasih after sales yang baik, kalau kata orang itu kemarin. Dan salah satu yang buat aku tertarik dengan after sales-nya itu, perbaikan di atas 2 minggu, HP-nya bakal diganti baru sama orang itu. Itulah dia. Tapi ada TNC-nya, nggak suka-suka hati. Ada syarat dan ketentuannya. Jadi itu ngebuat HP Poco itu bisa murah, tapi hanya bisa dibeli online.
orang itu juga bilang kalau orang itu udah ngebatasin beli. Kemarin orang itu sempat ngebatasin pembeli untuk cuma bisa beli 2 HP secara online. Tapi sekarang cuma bisa 1 HP. Jadi satu orang itu cuma bisa pakai 1 HP Poco. Jadi nggak akan ada yang mendam-mendam barang. Toh juga pada faktanya kalau tipikal aku tuh harga HP-nya itu lebih mahal. Kenapa aku harus beli HP itu kalau misalnya lebih mahal aku bisa dapat yang lebih bagus. Jadi sebenarnya sia-sia juga sih lebih tepatnya orang-orang itu mendam HP dengan harga segitu. Karena juga nggak bisa dinaikkan secara jauh. Karena memang harga HP-nya pun udah cukup murah. Kalau misalnya dia bisa dapat HP dengan harga lebih mahal, kenapa dia harus nyari Poco gitu? Itulah dia. Jadi menurutku Poco itu udah dari pertama kali aku tahu Poco F1 itu Poco itu udah berkembang sangat hebat. Bahkan orang-orang yang memang pakai Android itu lebih tepatnya Android user itu bakal pakai Poco. Dan satu lagi yang buat aku tertarik itu headphone jack. Headphone jack itu udah ada bertahun-tahun lalu dihapuskan dan sekarang Poco jadi HP flagship yang punya headphone jack. Nggak kayak iPhone 15 yang baru pakai Type-C. Itu pun harus MFI.